seringkali bahkan menderita akibat degradasi lingkungan. Contohnya, pada penelitian di daerah aliran sungai Talo Makassar menunjukkan bahwa penurunan kualitas lingkungan berdampak nyata pada peningkatan kemiskinan di daerah tersebut. Selain itu, masyarakat adat seringkali kehilangan akses terhadap tanah leluhur mereka sehingga semakin memperburuk ketimpangan sosial. Kemudian seringkali adanya pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah tanpa keterbukaan, terjadilah korupsi dan tanpa adanya transparansi. Korupsi ini menjadi hambatan besar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Praktik korupsi seringkali melibatkan penyuapan untuk mendapatkan izin eksploitasi sumber daya alam dan manipulasi data lingkungan. Misalnya kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Riau Anas Mahmud yang menerima suap terkait izin pengelolaan sumber daya pengelolaan hutan. Kemudian terkait kami tidak setuju terkait sumber daya alam ini yang berprinsip berkelanjutan karena di mana konsep prinsip keberlanjutan ini banyak pihak yang menggunakan istilah berkelanjutan hanya sebagai pencitraan. Karena dalam prakteknya masih banyak terjadi deforestasi, pencemaran air, dan degradasi tanah. Artinya, tanpa kontrak ketat dan keterlibatan masyarakat, berkelanjutan itu hanya industri. Di sini belum sepenuhnya memiliki teknologi dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengelolaan SDA yang efektif. Keterbatasan ini mengakibatkan eksploitasi SDA yang tidak optimal serta kurangnya penerapan teknologi ramah lingkungan. Misalnya, pembangunan infrastruktur pengelolaan limbah industri seringkali tertunda yang menyebabkan pencemaran seperti yang terjadi di Sungai Citarum. Sungai ini dikenal sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia akibat limbah domestik dan industri yang tidak dikelola dengan baik. Oke, terima kasih. Saya tidak memperhatikan menitnya, ya, tapi memberikan waktu yang cukup saja. Tapi besok minggu depan barangkali harus ada apa yang disampaikan alam ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, thank you, terima kasih. Ya, plus buat kedua kubu ya. Itu dan kita sama-sama memiliki data dan sama-sama mengangkat fenomena apa yang telah saudara amati dan data-data yang saudara pelajari. Selanjutnya saya berikan pertanyaan ke kontra terlebih dahulu untuk bertanya, memberikan pertanyaan kepada kubu yang pro. Silakan. Satu pertanyaan dari kami tim kontra pada teman-teman tim pro. Yang pertama mungkin sahabat itu apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menegakkan HAM pada apa yang telah tim kontra sampaikan tadi beberapa kasus yaitu tentang masyarakat adat, terus tercemarnya lingkungan alam dan sebagainya. Itu kira-kira apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menangani hal kasus seperti itu. Itu saja saya kembalikan. Bagaimana tadi ya? Ya, betul ya. Bagaimana? Itu beberapa kasus yang kami ambil. Apa jawabannya? Ternyata lebih dingin di luar ya daripada di sini ya. Justru akan menanggapi pertanyaan dari jawaban saya, yaitu pemerintah harus menciptakan regulasi yang ketat dalam pengelolaan sumber daya alam seperti eksploitasi liar dapat bekerja dalam keuntungan yang besar, dapat
didistribusikan secara adil melalui dana bagi hasil DPH dan program CSR. Sedikit untuk program CSR sendiri adalah konsep di mana perusahaan bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan bisnisnya selain mengejar keuntungan finansial. Jadi CSR itu di mana hasil perusahaan yang bekerja untuk mengelola sumber daya alam itu dia memiliki tanggung jawab secara penuh terhadap dampak sosial ataupun dampak perusahaan alam yang ada. Terus untuk terkait dengan ini kerusakan sumber daya alam yang tercipta akibat misalnya pengelolaan sumber daya alam yang sangat diekspor secara berlebihan, itu bisa kita lakukan. Pemerintah harus melakukan namanya reboisasi, itu adalah penghijauan kembali, itu bisa dilakukan. Terus untuk terkait dengan yang tadi Mas Boy Info mengatakan bahwa tim kontrak mengatakan bahwa ini masyarakat adat kehilangan hutan ataupun sumber daya alam yang mereka miliki. Saya rasa itu terkait kembali lagi kepada komunikasi antara pihak pemerintahan dengan masyarakat adat itu sendiri. Kamu belum menanggapi dengan beberapa kasus tadi ya. Jadi saya ingin menjelaskan mengafirmasi lah. Kalau tadi kan dapat disampaikan oleh Boni gitu ya, terkait dengan beberapa kasus akibat pengelolaan SDA yang serampangan gitu. Bahasa-bahasanya gitu. Nah, bagaimana pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan beberapa kasus akibat korupsi dan ormas-ormas mengambil alih, termasuk yang meninggal dan sebagainya. Bagaimana sikap pro sebagai pendukung pemerintah ini ya? Yang besok dapat jalan tapi menteri. Mengenai manfaatnya yang korupsi ya, banyak ada yang korupsi. Nah, masalah korupsi adalah masalah tata kelola, bukan alasan untuk menyerahkan kekayaan kebangsaan. Nah, korupsi ini kayak semacam SDA ini harus dikelola dan diawasi secara berturut-turut, kayak semacam kalian lengkapi untuk ada bisa tanggapi tapi tidak melibatkan publik. Sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Ada pengawasan dari DPR, KPK, masyarakat dan media. Lalu yang kedua, laporan keuangan BUMN bisa diakses publik. Ketiga yaitu sistem digital dan e-governance bisa mengurangi potensi korupsi. Bandingkan dengan perusahaan asing yang keuangannya tidak bisa diakses masyarakat, dan jika terjadi pelanggaran seringkali mereka hanya meminta maaf saja dan pergi begitu saja. Jadi solusi bukan menyerahkan ke luar negeri, tetapi memperbaiki sistem pengawasan. silakan. Satu kali sebelum memberikan tanggapan atas jawaban ini tadi, boleh ditanggapi. Setelah satu kali tanggapi, baru saya akan melempar pertanyaan dari pro ke tanggapi dulu. Boleh kamu nggak semangat, boleh asalkan ada data empiris misalnya. Boleh. Saya bukan sepakat, tapi disampaikan oleh saudara lagi bahwa terkait korupsi itu mungkin terlalu cepat untuk bagaimana sehingga saya tidak menangkap itu. Lalu kemudian ada bahasa-bahasa asing, saya tidak mengerti juga di situ. CSR lagi. Tidak ada. CSR. CSR itu apa? Corporate. Mungkin yang lain ditanggapi dulu. Apa yang telah disampaikan oleh kubu yang pro atas jawaban pertanyaan kontra, tanggapi. Atau sudah sepakat dengan apa yang disampaikan? Terima kasih atas waktu.
bertanggung jawab dengan baik. Salah satu contohnya terjadi kasus yang begitu lama yaitu lumpur lapindo di Sidoarjo. Pada kasus tersebut, lumpur lapindo ini terjadi peristiwa penyemburan lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas. Tetapi pada kenyataannya sampai sekarang lumpur lapindo masih menjadi masalah keresahan di masyarakat Sidoarjo. Sehingga pendapat kami tidak setuju adanya CSR yang artinya perusahaan tersebut bertanggung jawab akan kerusakan maupun pencemaran yang terjadi. Jadi CSR itu gini, CSR itu bahasa sederhana ini, pihak perusahaan memberikan kompensasi, ya biasanya berbentuk sesuatu, misalnya berbentuk bangunan balai desa misalnya, sangat mungkin. Atau CSR itu kalau yang pernah kita rasakan di kampus-kampus, pembangunan lapangan futsal itu biasanya perusahaan akan memberikan kompensasi sebenarnya lebih cenderung pada hasil kerjasama dengan perusahaan dengan daerah tersebut. Tapi kalau masalah CSR dari perusahaan yang mengelola tambang atas perusahaan lingkungan itu, saya kira itu bukan CSR, kompensasi yang rugi terhadap personal yang kena dampak dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau misalnya ada beberapa pengelola tambang yang memberikan CSR ke suatu pemerintah, itu sangat mungkin ya. Pengelola Freeport misalnya, dia memberikan CSR kepada pemerintah provinsi Papua, Papua Barat, Pegunungan dan seterusnya. Itu berupa apa? Biasanya ya biasanya berupa biaya beasiswa pendidikan untuk anak beberapa, ya. Tapi itu bergantung pada pihak perusahaan yang mengelola itu. Ada yang memberikan sertifikat tadi beasiswa, ada yang berupa fasilitas umum, gitu ya, ini macam-macam. Oke ya, itu kalau CSR yang dimaksudkan tadi. Silakan, ini juga tadi tidak sepakat, tapi tidak perlu ditanggapi. Ya, sudah cerita itu cukup ya. Selanjutnya.